Instagram and Fan Heartland FM. WhatsApp 0855 885 1006. Download our Google application. Heartland FM Karawaci. Listeners, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang rasanya saya Ria Masilitonga bisa menemani Anda di program Bincang Sehat bersama dengan seorang dosen dan juga dokter dari Rumah Sakit Omni, dosen di Ukrida. Hari ini kita ngomongin tentang homoseksual, bagaimana sih kalau dilihat dari sudut pandang psikiatri, bersama dengan beliau yang saat ini sudah bersama dengan saya, Dr. Andri SPKJ. Dr. Andri, apa kabar, Dok? Baik. Menarik nih, Dok, hari ini. Ya, menarik dan bisa kontroversi ya. Kontroversi, iya. Kalau ngomongin tentang homoseksual, sebenarnya homoseksual itu untuk laki-laki, untuk perempuan sih, Dok? Dua-duanya kita sebut homoseksual ya, baik tapi kenapa yang lesbian laki-laki yang biasanya ada? Ya itu cuma istilahnya kan. Okay. Tapi homoseksual itu ya laki-laki dan perempuan. Yang intinya itu sebenarnya adalah menyukai, mempunyai orientasi seksual dengan sesama jenis gitu. Jadi itu yang mungkin intinya sebenarnya. Jadi sebetulnya laki-laki sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, itu sebetulnya homoseksual juga ya. Karena pandangan kita aja, istilah di Indonesia aja lesbian kalau untuk perempuan ya. Enggak juga. Kalau di luar negeri juga istilahnya lesbian juga. Kan ada istilah LGBT kan. Kalau yang perempuan lesbian, kalau yang laki gay, kemudian nanti ada transgender juga, itu juga. Dan yang satu lagi biseksual, itu juga jadi satu kelompok tuh ya yang LGBT. Iya, dan mereka punya komunitas loh, Dok. Iya, dan itu komunitasnya besar ya, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika yang mungkin secara umum lebih permisif secara sosial, walaupun kita tahu juga di dalam kalangan komunitasnya mereka sendiri juga ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai ya. Jadi kita juga melihatnya memang mungkin secara lebih luas ya tentang bagaimana kesehatan jiwa mempengaruhi dan kondisi apa sih sebenarnya di belakang dari itu semua, itu yang mungkin menjadi pemikiran ya selama ini. Nah, kalau ngomongin homoseksual sendiri dari kacamata Dokter Andri, ini sebetulnya sebuah kelainan normal atau penyakit sih, Dok? Jadi kalau misalnya saya berharap sih dalam artian apa yang saya bicarakan ini mungkin kita melihat dari sisi kedokteran jiwa, sisi psikiatri, di mana apa yang saya bicarakan ini ada referensinya ya, ada sumbernya. Jadi bukan pendapat saya pribadi ya, karena kalau pendapat pribadi itu nanti kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai dosen juga saya mengajarkan kepada mahasiswa saya untuk pakai referensi nih kalau ngomong. Nah, kalau dari sisi diagnostik gangguan jiwa, sebenarnya homoseksual itu bukan lagi masuk ke dalam diagnosis gangguan jiwa ya. Kalau dari Amerika sendiri mungkin sudah sejak tahun 1970-an kayaknya ya sudah keluar ya. Itu sekitar DSM-2. Jadi sekarang tuh DSM udah 5 kalau di Amerika. Jadi DSM apa? Jadi diagnostik statistik manual untuk gangguan jiwa. Jadi kita tuh gangguan jiwa itu kan mendiagnosisnya itu ngumpul-ngumpulin gejala kemudian dimasukkan ke kriteria diagnostik. Nah, ini kebetulan kriteria diagnostik ini dia jadi depresi. Kalau kriterianya ini jadi cemas. Nah, yang untuk yang homoseksual ini itu sudah tidak dianggap lagi sebagai kelainan. Jadi apa, Dok? Jadi orang melihatnya, kedokteran jiwa melihat ini sebagai orientasi seksual. Jadi ada orang yang memang orientasi seksualnya lawan jenis, ada orang yang orientasi seksualnya sejenis. Udah, itu aja. Segitu aja. Nah, kalau yang sejenis nih, Dok, sebabnya itu karena apa sih? Kalau dalam anekdotal point of view ya, kita melihat secara anekdotal itu maksudnya pendapat-pendapat aja ya. Ada yang bilang dari sosial ya, ada yang bilang dari sisi pergaulan yang salah gitu ya. Tapi kalau dari sisi kedokteran jiwa sebenarnya memang ini sesuatu yang biologis ada, natural gitu, ada gitu ya. Karena ternyata ya memang sih kita nggak bisa membayangkan atau membandingkan kita dengan makhluk lain ya. Misalnya kayak binatang, tapi secara natural banyak banget binatang-binatang yang memang juga mempunyai orientasinya homoseksual lah dalam tanda kutip gitu. Tapi ya itu untuk membandingkan saja ya, bahwa bukan satu-satunya yang punya perilaku seperti itu. Nah, ini mungkin yang jadi waduh, jangan bandingin sama binatang dong. Kita kan bukan binatang. Ini kan binatang, ini kan makhluk makhluk berbudi ya, akal yang segala macam.
Secara biologis memang dikatakan ada perbedaan ya. Tepatnya belum tahu, tetapi ada beberapa yang bilang bahwa memang berbeda. Karena orientasi ini juga agak sulitnya ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa apakah memang seorang homoseksual ketika dia merasa tidak mampu untuk berubah, ya, karena kan diharapkan berubah, itu kemudian kita cap ini sebagai orang yang ya istilahnya tidak berbudi, ya tidak beragama, Stigma ya, itu sudah melekat. Iya, kemudian melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan segala macam, itu agak susah ya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita paksakan dia untuk menyukai lawan jenisnya juga nggak bisa. Dia akan menderita ya. Ya begitulah. Itu yang ke dokter jiwa kan kebanyakan. Orang yang homoseksual datang ke dokter jiwa karena depresi kebanyakannya, karena merasa tidak diterima. Dia juga sebenarnya kadang-kadang nggak mau juga. Dia juga nggak mau jadi homoseksual kalau misalnya suruh milih ya. Karena lebih enak jadi heteroseksual, bisa diterima masyarakat, bisa ketemu. Tapi normal susah. Kalau dia jadi heteroseksual dia normal. Nah ini akhirnya dia jadi nggak normal menurut Ya lingkungan nggak normal sekitarnya. menurut lingkungan sekitarnya kan. Nah ini kalau dibilang bahwa apakah orang homoseksual itu kemudian disuruh jadi heteroseksual itu, coba aja kita suruh jadi homoseksual. Jadi kita berempatinya adalah kita disuruh menyukai sesamanya, sesama jenis. Bisa nggak? Nggak bisa. Sama juga. Jadi artinya bahwa pandangan sekarang tentang homoseksual itu adalah orientasi seksual. Nah, yang menjadi permasalahan sosial adalah yang saya sering kali temukan dalam perbincangan maupun di dalam posting-posting di media sosial adalah perilaku homoseksualnya, bukan orientasi homoseksualnya saja. Jadi misalnya contoh, waduh kalau homoseksual itu pasti melakukan hubungan seksual yang sodomi, anal seks misalnya seperti itu. Udah langsung pikirannya ke sana ya, Dok? Betul. Jadi udah, waduh, nanti saya nih cowok takut. Misalnya contoh dideketin di tempat kebugaran gitu ya. Oh cowok-cowok semua tuh kayaknya nanti kalau kita lagi mandi toto dibokap atau apa gitu istilahnya. Jadi lebih fokus pada perilakunya yang ini. Padahal kalau kita berbicara perilaku itu sesuatu yang bisa kita juga jaga. Ya kan? Contohnya gini, saya sebagai heteroseksual, enggak semua kan saya ngeliat cewek cakep saya langsung pengen terus suka, saya langsung gitu, pelok begitu atau lakukan sesuatu yang enggak sesuai. Kan tidak, ada norma. Nah, ini yang mungkin perlu diingatkan juga. Saya bilang kalau misalnya ke beberapa pasien saya yang kebetulan datang homoseksual tetapi kemudian dia mengalami depresi, itu saya suka bilang yang paling penting memang dari teman-teman ini sendiri juga ya melakukan suatu upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak disukai oleh sosial atau masyarakat. Ya misalnya kayak mohon maaf misalnya melakukan ciuman di tempat umum ya seorang sesama jenis. Mungkin kitanya juga jengah, tapi kita ngeliat heteroseksual laki perempuan melakukan ciuman di tempat umum juga kita juga jengah. Ini kan bukannya luar negeri misalnya, ini kan Indonesia gitu ya. Jadi ya itu hal-hal seperti itu juga yang perlu dijaga. Ya mungkin kalau saya berpikir lebih ke arah bagaimana mengurangi dampak sosial ya dari perilaku-perilaku yang mungkin bisa kita tetap jaga ya, kita tahan itu. Kalau yang kita lihat kan sekarang nih saya melihatnya bukan cuman lah gitu. Cowok sama cowok gandengan tangan aja. Ya. Udahlah. Ya, udah memang pikirannya ke sana ke yang seksual gitu, Dok. Ya, teman-teman juga yang lain yang memang agak menentang ya tentang homoseksual ini dan berupaya untuk ya istilahnya sekarang kita apa yang bisa kita lakukan misalnya? Apa kita memaksa mereka untuk jadi heteroseksual terus kemudian membuat mereka dikawinin misalnya? Ada yang bilang dikawinin aja biar baik gitu. Jangan salah. Saya punya pasien married homoseksual. Jadi homoseksual yang kawin, ya, kebetulan dia laki-laki gay, dia kawin dengan perempuan. Menderita, kasihan perempuannya. Ya mendingan gak usah kawin aja udah. Jadi nggak usah dipaksa kawin begitu. Penderitaan jumlah orang yang menderita betul. lagi. Kenapa? Karena jadi membuat orang lain itu jadi juga jadi istilah bantalan penderitaannya dia dong gitu, kasihan ya. Jadi lebih baik tidak. Nah tetapi memang yang istilahnya nih kesulitannya adalah perilaku ini yang mungkin di kalangan umum, apalagi dengan semakin arus informasi. Kemudian kita lihat kemarin ada pelegalan menikah ya.
di beberapa negara ya, termasuk sekarang Amerika ya, kalau nggak salah terakhir itu sampai kita pasang-pasang bendera profile ya, rainbow ya, pelangi kan, itu sebagai simbol LGBT. Itu mungkin ya belum bisa ya, dan secara agama mungkin juga banyak orang masih susah ya menerima itu sebagai satu kewajaran. Makanya kalau ada foto-foto pernikahan di Bali tuh ya, kayak saya lihat, ini benar nggak sih di posting ini gitu ya? Kok sepertinya kayaknya makin terang-terangan gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi kita hidup di dalam dunia sosial, di dalam keterikatan kita dengan orang lain yang mungkin belum bisa menerima. Kita memaksakan menerima juga susah kan? Ya, saya juga ngomong bertentangan juga dengan apa yang kita percaya. Mungkin gitu bisa kan? begitu juga. Kalau saya ngomong begini juga, mungkin juga ada orang yang nggak setuju. Wah itu dokter, saya pernah nulis di satu, dokternya nggak ada agama, nggak punya agama, di satu media gitu, sosial, saya tulis di satu koran juga saya tulis. Wah udah komentarnya udah caci maki semuanya ya. Saya bilang, saya bicara berdasarkan keilmuan saja. Dari sisi seorang dokter jiwa. Ada yang balik tanya, dokter kalau punya anak nanti, anak saya kebetulan laki semua, 3. Kalau homoseksual gimana? Saya akan, mungkin secara jujur saya sebagai orang tua saya akan kecewa. Artinya saya akan merasa, kenapa ya itu bisa terjadi pada anak saya? Kenapa anak saya nggak yang lurus aja lah? Supaya apa? Supaya dia juga lebih gampang hidupnya. Dan saya juga jadi lebih gampang. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa kesulitan itu terjadi kan ulah kita sendiri kan. Nah, tapi ini kan by nature ada. Terus bagaimana kita mau menanggapinya? Artinya kalau begitu, ya sudah, kita terima. Ya, tetapi mungkin yang perlu kita tekankan adalah kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang masih dianggap bertentangan dengan masyarakat. Hanya karena di luar sudah diokekan, terus kita mau maksa gitu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, ya. Nah kalau pasien atau mereka teman-teman ini yang datang ke dokter Andri sendiri, ke rumah sakit Omni, itu penyebabnya karena apa sih dok? Kalau dokter kan pertama pasti bincang-bincang dulu, gitu. Yang paling menarik tuh ya, pernah ada seorang transgender. Ini juga salah satu yang menjadi masalah sekarang. Datang bersama istrinya. Nah kita tahu datang bersama istrinya. Kita tahu ya ada salah satu penyanyi terkenal yang cakep banget tuh sekarang. Yang ayahnya itu Indonesia, yang di luar negeri, Kim Kardashian ya kalau nggak salah. Ayahnya kan jadi di saat yang udah umur gitu kan. Dia bilang I'm relieved. Dia bilang saya jadi bebas sekarang. Transgender juga dulu dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Dulu nih, ini makanya kalau ditanya nih psikiater, kalau rujukannya Amerika nih lama-lama katanya kok yang seperti itu kok dianggap semuanya jadi normal. Memang karena di dalam praktek kesehariannya kita nggak bisa. Saya pikir kalau misalnya ada homoseksual yang pure homoseksual ya, bukan karena ikut-ikutan. Jangan salah, ada juga loh yang begitu. Dia misalnya saya nggak suka lah sama laki-laki, misalnya si perempuan cewek lesbian. Soalnya dikecewain mulu sih, mendingan saya sama perempuan aja. Jadi dia maksain diri untuk dia ada di sana. Nah ini juga salah satu yang agak sulit. Ya beberapa kasus di Indonesia juga banyak terkait dengan hubungan. Karena sakit hati, karena masalah-masalah sosial. Ya. Nah, hal-hal seperti itu. Dulu kita ingat ada satu pembunuh berdarah dingin istilahnya yang membunuh laki-laki banyak sekali. Ternyata dia adalah seorang homoseksual. Ya sekarang masih ditahan kayaknya ya, yang disembunyikan di belakang rumahnya gitu kan. Ya orang berpikir, waduh homoseksual jahat nih, homoseksual pasti jahat, homoseksual pasti dosa, pasti gini. Padahal sebenarnya juga heteroseksual juga bisa melakukan itu. Cuman kebetulan aja dia homoseksual. Nah, kedepannya memang yang perlu diperhatikan adalah, saya rasa susah ya di negara kita ini masih kesulitan untuk itu. Transgender juga begitu tadi. Nah yang datang ke dokter itu transgender. Betul, jadi datang ke saya dia mengalami satu. Ya dia datang udah mulai berubah. Laki-laki sudah mulai ada payudara karena dia pakai hormon kan. Sama istrinya datang. Sama istrinya. Istrinya bilang, coba deh dokter lihat sendiri deh bagaimana saya bisa melihat kondisi seperti ini. Dia pakai rambutnya juga udah mulai, mukanya juga udah mulai cakep gitu ya dok ya. Iya cakep sih nggak juga sih, masih kelihatan lakinya tapi udah agak sedikit gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak begitu gitu. Terus kemudian yang kalau itu juga begitu, dia datang karena apa? Karena dia merasa gimana nih? Ya saya tuh udah nggak tahan pengen jadi. Jadi dia selama ini nggak nyaman jadi laki-laki. Iya, seperti terkurung. Kalau lihat historinya mungkin dia punya masalah sebelumnya dengan orang tua dan keluarga gitu ya. Jangan salah. Normal aja. Iya, orang kan bilang, oh mungkin dulu dibully sama homoseksual, dilakukan sodomi seperti itu. Mungkin ya ada lah yang kayak begitu. Tapi kalau dia the real,
Ya, itu kan perilaku. Ya, perilaku itu beda dengan orientasi. Walaupun orientasinya akan mempengaruhi perilakunya tentunya di dalam ilmu kedokteran ini. Tapi ketika dia berperilaku seperti, apakah semua homoseksual itu akan melakukan? Saya punya pasien pernah nggak misalnya melakukan seperti itu ya, melakukan anal seks atau enggak lah dok, enggak lah, nggak begitulah. Ya, jadi dia mampu menjaga perilakunya. Tetapi saya merasa senang banget kalau melihat cowok yang saya senang, apalagi dia baik dengan saya. Dan ada yang bilang kan, waduh ini homoseksual semua cowok mau diambil gitu, mau dipegang, mau dijadiin target. Enggak lah. Ya kita, kita jangan kepedean lah kita juga gitu ya. Tapi dia akan menemukan orang-orang yang cocok mungkin sama dia, dan itu jadi nyaman seperti itu. Dan nggak sampai yang kita pikir, waduh ini kayak apa gitu, enggak juga. Kalau lingkungan itu dok memang salah satu penyebab juga dok, lingkungan. Mungkin yang tadinya dia di rumahnya kakaknya semua perempuan. Ada juga kan yang begitu? Enggak juga. Ada juga yang begitu. Saya punya pasien laki bener. Cuman mungkin dia lebih berempati pada perempuan bisa, tapi ada juga yang enggak juga. Jadi enggak ada hubungannya. Makanya dulu ada pernah cerita. Jadi ada satu seorang anak kecil bayi ya lahir, kemudian dia disunat karena kepercayaan agama tertentu ya di Amerika, kepotong. Nah, kepotong semua gitu kan. Wah, habis kan? Masih kecil, masih bayi baru lahir. Nah, kemudian dokternya memutuskan, bagaimana kalau kita ubah aja deh. Sekalian jadi perempuan gitu kan. Tahun 70-an apa tahun karena berapa? Mungkin dianggap susah juga nih, gimana nih fungsinya, kasihan juga nih dia nih, kita nggak bisa pasang segala macam. Akhirnya dengan keputusan orang tua bersama, akhirnya kita putuskan dia untuk jadi inilah, untuk jadi cewek. Diberikan hormon segala macam ya, sampai akhirnya berkembang sebagai perempuan remaja yang kelihatannya perempuan tumbuh sebagai jakunnya nggak ada gitu kan. Tapi kemudian dia mengalami depresi, dia datang ke dokter dan kemudian dia tanya, kenapa ya kok saya nih suka dengan perempuan juga, padahal kan saya perempuan, saya ini lesbian dong artinya. Ternyata di runut punya runut dia kan laki. Jadi orientasi seksualnya walaupun dipaksakan secara hormonal loh, ini bukan lingkungan lagi loh, ini udah hormonal. Udah ke darah tuh ya. Udah dimodifikasi aja, orientasi seksualnya nggak terganggu. Jadi hormonal hanya mengubah bentukan dari badannya secara umum, tapi orientasi otaknya itu sama, tetap perempuan. Jadi artinya dia tetap sebagai laki-laki yang menyukai perempuan. Cuma dia bingungnya karena dia badannya perempuan, dia suka sama perempuan juga. Nah, ini satu kisah nyata yang memang akhirnya mendukung bahwa ini agak susah gitu. Kalau saya sih bilang gini, ada pasien datang homoseksual, ya, saya mau berubah dok jadi heteroseksual, bagus, saya akan dukung. Berubah itu emang sudah niat ya? Misalnya dia niat, saya pengen suka dengan perempuan. Bukan karena desakan dari keluarga supaya tidak mempermalukan keluarga. Pasti gitu. Ada lah, pasti ada. Tapi ada niat itu ada. Oh, ada dia. Saya pengen berubah jadi perempuan. Saya berubah pengen jadi orientasi seksual saya normal lah dalam tanda kutip. Ya. Itu kebanyakan yang begitu tuh jarang. Ya, kebanyakan nih orang tua bawa anaknya. Anaknya mah cuek-cuek aja. Orang tuanya yang kerepotan gitu. Aib lah ya. Kata dia aib dan segala macam. Ada satu pasien dulu, saya pengen berubah. Saya bilang gimana cara mau berubahnya? Ya dokter kasih tahu lah gimana cara berubahnya. Makanya dia datang ke dokter. Ya kan saya bilang. Iya. Ya coba aja bergaul dengan perempuan banyak ya. Coba apa ketertarikan secara. Soalnya kadang-kadang gini, karena di dalam pergaulan perempuan senang dengan homoseksual karena aman kan? Iya, ngerasa nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Aman nih gue ini kan di sini. Laki, tapi gayanya kayak laki, tetapi perasaannya kayak perempuan katanya gitu kan. Pokoknya aman lah gitu. Gak bakal ditaksir misalnya istilahnya. Nah cobalah gaul dengan banyak perempuan dulu. Ya coba kita modifikasi cara lingkungan dulu deh. Kamu coba ketemu sama orang gitu. Apa nggak ada dikasih obat dok? Kasih obat apa sih? Ya karena kalau dokter image-nya udah kasih obat. Iya dikasih obat apa? Obat apa yang bisa mengubah seseorang? Kalau itu ada obat itu pasti tuh obat itu menjadi booming pasti ya. Tapi nggak ada sayangnya. Ya, jadi yang paling penting cuma terapi perilakunya aja yang diubah. Kalau dia nggak datang, dia bilang nggak datang, nggak bisa ya. Ya sekarang kita coba lihat aja dulu. Daripada kamu nggak bisa menerima dirimu sebagai seorang homoseksual, terima dulu dengan segala konsekuensinya. Ya, tapi perilaku jaga. Ya, jangan istilahnya
jangan mentang-mentang gitu istilahnya homoseksual terus jadi kayak pecicilan ke cowok gitu, enggak. Sama aja heteroseksual kalau pecicilan juga orang juga nggak suka. Artinya bukan sesuatu yang baik kayak gitu. Nah kalau dari dokter sendiri gimana dok? Tadi kan menganjurkan untuk coba dia di lingkungan sosialnya gitu. Setelah itu biasanya ada dampaknya? Kadang-kadang kalau memang dia pure ya, jadi jangan salah, ternyata dia tidak murni homoseksual. Nah tahun 70 sebenarnya adalah ada Kinsey. Kinsey melakukan seorang sosiologis ya, kalau saya lupa tuh seorang apa. Tapi Kinsey terkenal sekali, namanya skala Kinsey kita pakai. Jadi ada rentang dari homoseksual, pure homoseksual ke pure heteroseksual. Di tengah-tengahnya ada biseksual. Jadi ada orang yang memang orientasinya itu both. Jadi dia bisa senang sama laki-laki yang sejenisnya, tapi dia juga senang sama perempuan dan bisa melakukan hubungan seksual. Dua-duanya dia jalanin. Itu biseksual. Atau seorang perempuan yang memang, atau seorang laki-laki yang sebenarnya not purely homoseksual, tetapi in between aja. Jadi dia masih bisa ada terangsang dengan perempuan. Makanya kalau kita tanya ke orang itu ya, gimana kamu pengalamanmu? Ya, ada terangsang nggak kalau nonton film yang ada perempuan yang cantik, ada hubungan seks gitu, misalnya, atau apa? Karena kita kan agak terbuka ya. Mohon maaf kalau saya agak vulgar ngomongnya. Saya bilang, terangsang loh, ada rasa kepengen juga sama. Oh itu berarti you not homoseksual murni. Nah ini yang kayak gini bisa diubah. Nah yang kayak gini bisa diubah. Artinya kondisinya itu berdasarkan perilaku. Oh kita terusin aja, kita kasih dia yang begini. Ayo kita lakukan yuk olahraga yang benar. Tapi kalau dibilang olahraga, jangan salah loh, banyak juga homoseksual yang badannya bagus-bagus, yang berotot-berotot gitu. Jadi bukan masalah karena testosteronnya kan bagus, harusnya dia lebih laki-laki. Enggak juga, dia memang lebih laki-laki. Yang katanya laki-laki, tiba pas giliran dia ngomong melambai. Orientasinya tetap seksual. Dan nggak semuanya melambai seperti itu. Tetap orientasinya tetap. Makanya tadi saya bilang hormonal terapi pun kadang-kadang juga nggak bisa mengubah orientasi yang sudah dasarnya nature-nya memang dari sananya dia seorang heteroseksual. Mau diubah aja. Tapi secara keseluruhan hidupnya dia merasa terganggu ya dok? Kalau dia tidak bisa menerima. Makanya sebenarnya teman-teman yang bergabung di dalam organisasi LGBT seperti itu ya, support system seperti itu tuh tujuannya untuk saling mengencourage juga. Apalagi terutama di Indonesia. Saya kira susah lah hidup di Indonesia sebagai homoseksual. Sudah jelas pasti susah. Saya berempati sekali dengan teman-teman ini. Kenapa? Bagaimanapun kesulitan pasti ada dari lingkungan. Ya kayak tadi Mbak bilang, saya ngerasa ngelihatnya juga nggak demen ya kalau ada orang jalan laki-laki sama laki-laki jalan gandengan. Makanya emang mungkin ya ini sih secara bercandaan ya mungkin ya, tapi ya lebih enak jadi lesbian kan. Perempuan sama perempuan kalau gandengan kan nggak terlalu curiga. Tapi laki sama laki kok kita ngerasa agak gimana gitu kan, jengah gitu ngelihat. Kita masih nggak bisa nerima gitu kan. Betul, apalagi dewasa gitu kan. Kalau anak kecil nggak apa-apa, kalau dewasa kan agak gimana gitu. Nah, ini mungkin yang agak susah. Di satu pihak mereka kan manusia normal yang punya desire, yang mereka pengen melakukan itu di tengah-tengah keramaian, sama mereka pengen menunjukkan rasa cintanya, rasa sayangnya, dan ini yang susah. Makanya saya bilang memang ya it's hard to be a homosexual ya in Indonesia actually. Dan hard juga untuk kita yang ada di sekitarnya. Kalau kita nggak bisa menerima susah. Tapi kalau kita bisa menerima ya nggak apa-apa. Anggap kayak kita dulu ngelihat orang dengan keterbelakangan mental ya. Baik itu karena sindrom Down atau karena yang lainnya, itu kita bisa terima. Kita nggak terlalu sampai ngeliatin aja ya. Tapi kalau ngelihat begini bisa kita sangat susah. Makanya kadang-kadang saya lebih banyak berpikir bagaimana kita berempati ya. Tapi kalau seandainya kita bisa menerima nih dok, posisi saya sebagai seorang ibu gitu ya, punya anak-anak laki-laki yang ketika saya menerima itu, berarti saya memberi contoh dong buat ke anak-anak saya bahwa itu nggak apa-apa nak gitu. Kekhawatiran saya sebagai seorang ibu kan dengan saya melihat itu hal yang biasa, saya takutnya anak saya menganggap bahwa itu hal yang normal gitu. Mungkin itulah yang mengapa kita juga khawatir dengan media kita, ya, media TV kita yang mempertontonkan koruptor tertawa-tawa, senyum-senyum, dada-dada ya. Gitu ya. Mengatakan bahwa it's fine to be a corruptor. Ini satu hal yang juga kita nggak mau sebenarnya. Secara kesehatan jiwa itu juga tidak bisa kita terima. Sesuatu yang anggapannya itu udah jelas itu kejahatan lah, sudah terbukti kok, ya kan, melakukan tindakan korupsi.
Nah, kalau ini gimana? Ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kondisi ini memang kalau dilihat secara naturalnya memang begitu. Jadi artinya bagaimana kita memperlihatkan mungkin sepertinya berempati, bukan menghina, bukan membuli. Seperti kayak misalnya kita punya teman di mana ya, di sekolah kita agak sedikit ngelambai gitu ya. Kita nggak bully dia kan. Kita terima dia apa adanya. Ada nggak sih cowok yang begitu? Oh banyak. Banyak yang lambai. Kawin sama perempuan. Laki punya anak punya juga ya. Tapi ada juga yang bermasalah juga ya. Jadi malah artinya, ada di profesi-profesi tertentu yang kalau nggak ada di salah satu nggak ada itu dianggapnya itu cuma ini aja mungkin sih. Karena secara natural juga kesukaannya ke sana arahnya ya. Padahal sebetulnya nggak. Iya. Jadi makanya dulu ada rumor bahkan ya katanya itu kenapa ya psikiater di Amerika itu mungkin banyak homoseksualnya sampai dia bikin bahwa homoseksual itu bukan gangguan jiwa. Saya tahun 2010 pernah membawa suatu presentasi saya ya tentang sikap persepsi dari mahasiswa kedokteran terhadap homoseksual. Dan hasilnya memang mengatakan lebih dari 80% orang yang mahasiswa kedokteran mengatakan homoseksual itu adalah gangguan jiwa. Kemudian kita edukasi nih, saya berikan kayak gini nih ya ke depan mereka teman-teman. 1 jam kemudian ya abis acara kita tes lagi, kita kasih ini lagi. Paradigma mereka masih berubah nggak? Nggak berubah, nggak banyak berubah. Sekitar cuman beda cuman 65% saja yang mengatakan. Karena dari dalam dirinya sudah ada pikiran bahwa itu nggak normal. Nah ketika saya bawa itu ke Amerika, wah itu heboh itu. Saya kebetulan dapat grant gara-gara itu. Saya presentasikan dan mereka bilang, wah di Indonesia masih begitu ya, masih mikir kalau homoseksual itu adalah suatu gangguan jiwa atau apa. Mungkin mereka menganggap kita primitif kali dok. Ya saya bilang gini, kita lihat aja dulu. Anda juga bikin film dulu dan namanya Philadelphia, ya yang main Denzel Washington sama Tom Hanks. Coba lihat, ketika dia mengalami HIV/AIDS, dia diberhentikan. Memang konteksnya adalah dia sakit HIV/AIDS waktu itu tahun 80. Menularkan gitu ya posisinya. Ditakutkan adalah dia ya menularkan. Waktu itu kan orang belum tahu karena itu kalau nggak salah settingnya tahun 80-an atau 70-an. Ya. Nah, lihat di Tom Hanks itu kan seorang homoseksual. Di situ kan diperankan itu kan ada dia punya pacar kalau nggak salah Antonio Banderas yang memerankan pacarnya. Nah, di situ aja waktu itu belum bisa terima. Negara yang secara umum mengerti. Berarti perlu waktu saya bilang untuk bisa memahami. Ya budaya kita di sini mungkin belum perlu bisa melihat itu sebagai satu kelaziman. Ya, dan orang rasanya juga agak susah. Mungkin di pikirannya adalah memang kewajarannya datanglah sebagai perempuan dan laki-laki yang saling menyukai lawan jenisnya, bukan sejenisnya. Di luar konteks saya seorang penyiar, sebagai seorang ibu sih nggak sebaiknya jangan gitu ya. Kan ngelihatnya kan ke situ pasti, ya. Kita pikir itu kan secara natural. Walaupun berkembang zaman di kemudian hari ya, jangan adalah anggapan supaya itu berkembang kan gitu dok. Hal seperti itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Karena di satu pihak ini kan kayak lawan-lawanan. Kayak kemarin juga kan wah kita posting banyak sekali di Facebook ya waktu Amerika ya kalau nggak salah tuh ya melegalkan perkawinan sejenis. Yang karena ada posisi ada seorang Obama yang melegalkan itu makanya jadi besar juga sih. Dan dari dulu kan memang Demokrat ya. Hillary Clinton juga salah satu yang sangat mendukung ya kalau nggak salah. Nah kemudian kita lihat kalau di Indonesia bagaimana nih? Kayaknya ya masih susah. Dan teman-teman yang secara umum, I'm okay with homosexual. Dia bilang teman-teman gitu, I'm okay. Kayak saya, are you okay with homosexual? I'm fine. I'm not a homophobic. Saya nggak takut sama homofobia ya. I'm not a bigot gitu. Saya bukan orang bigot ya. Tetapi apakah Anda kira-kira akan begitu ketika gereja Anda akan dijadikan tempat untuk pernikahan homoseksual? Kebanyakan mereka mengatakan tidak. Ya, mereka mengatakan tidak. Karena jadi itu masih ada rambunya. Betul. Jadi I'm okay with homoseksual, tetapi kayaknya kalau mereka mau nikah dan diberkahi di gereja, di masjid, di wihara, mending di luar itu deh. Kayaknya gitu ya. Enggak deh. Gitu. Jadi memang tadi saya bilang batasan sosial mau tidak mau harus kita lakukan kondisi itu. Iya. Bukan berarti menerima secara keseluruhan kan. Dan ini memang masih teman-teman yang di sana berjuang juga harus tahu ya kan, harus menyadari. Saya kira menyadari kok. Kan ada beberapa. Kalau nggak salah ada beberapa organisasi kan yang berkaitan dengan homoseksual itu, dan
mereka cukup membantu untuk menyadarkan juga ya bahwa ini sesuatu yang mungkin secara norma-norma sosial masih ada yang perlu kita tangani. Baik, kita akan break sebentar ya dok, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan tentunya Heart Listeners masih di program Bincang Sehat. Saya masih bersama dengan Dr. Andri SPKJ. Alone, I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Tell me why, when I scream there's no reply, when I reach out there's nothing to find, when I sleep I'll break down and cry, cry, yeah. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower, fading like a rose, fading like a rose, beaten by the storm, talking to myself, getting washed by the rain. It's such a cold, cold town. Ooh, it's such a cold town. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. I'm fading like a rose. Every time you leave the room, every time I see you, every time I see you. Yang, kok aku udah nunggu kamu lama-lama, akhirnya cuma makan pecel sih? Bete ah. Loh, kok bete sih? Ini bukan pecel biasa sayang. Ini pecel dari warung pecel omaku. Terus apa bedanya? Nih, cobain deh. Pecelnya tuh enak banget, bersih, mantap, dan pastinya enak buat dinikmati. Sini-sini aku coba. Iya ya, enak banget. Pasti harganya mahal ya, Yang? Enggak kok, satu porsi harganya bersahabat. Itu tuh udah ditambah sama minuman es teh kesukaan kamu sayang. Terus masih ada nasi rawon dan kopi sama kue serabi.
Warung Pecel Omahku, rumah makan Jawa di daerah Karawaci, Jalan Binong Raya nomor 07 Lipo Karawaci. Telepon 0877 7249 1406 atau 0912 1045 0402. Wah, asik. Berarti aku bisa nambah 2 porsi lagi ya, Yang? Tahu aja kalau enak. Heart listener, cinta itu seperti air dalam sebuah gelas. Jika gelas itu penuh, maka air di dalamnya akan tumpah keluar dengan sendirinya. Hidup kita juga demikian. Jika hati kita dipenuhi cinta, maka ia akan tumpah keluar, mengalir dengan sendirinya. Begitupun dengan tulisan. Siapapun yang hatinya dipenuhi dengan cinta, ia akan mengalirkan kekuatan cinta di seluruh tulisan-tulisannya. Apakah Anda mau belajar menemukan kekuatan cinta dalam sebuah tulisan? Mari bergabung dalam pelatihan menulis bersama Heartline Writer Community. Bagaimana menemukan kekuatan cinta dalam tulisan pada hari Sabtu 13 Februari 2016 dari jam 10 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Warung Pecel Omahku, Jalan Binong Raya nomor 7, Lipo Karawaci, Tangerang. Dengan menghadirkan pembicara Profesor Insinyur Samuel Hendra Tirta Miharja, penulis buku Inspirasi 5 Menit, dan Herman Baiha, penulis buku 5 Cinta, 5 Surga. Informasi dan pendaftaran, hubungi Lia di 021 594 94223 594 94223. Acara ini didukung oleh BPK Gunung Mulia, Warung Pecel Omahku, dan diselenggarakan oleh 100.6 Heartland Radio, New Dimension. Mari menemukan kekuatan cinta dalam sebuah tulisan. Heartline Radio, New Dimension. Terima kasih listeners, Anda masih bersama dengan kami di program Bincang Sehat. Masih bersama dengan seorang dosen dari Ukrida dan juga dokter jiwa dari Rumah Sakit Omni, Dr. Andri SPKJ. Kita hari ini masih dengan topik yang sama, yaitu kita mengupas fenomena homoseksual dan juga tentunya bagaimana untuk kita menyikapinya. Nah, untuk orang-orang di sekitarnya, begitu dok, entah itu mungkin orang tua nih kali ini. Kalau tadi kan dokter di awal, bagaimana kita menyikapi sebagai kita ada di lingkungan mereka. Nah, kalau untuk orang tua, orang-orang terdekat, seperti apa sih dok gangguan yang mereka hadapi selama ini, pengalaman dokter? Kebanyakan depresi ya, kebanyakan depresi. Bagaimana dia harus melawan ya. Dia pingin, mungkin akan ada sedikit beberapa kasus pasien mengalami satu self alienation. Jadi artinya dia merasa asing dengan dirinya. Jadi karena saking, aduh saya sebenarnya nggak mau begini. Ya, saya nggak mau begini ya, nggak diterima dengan keluarga, masyarakat juga susah. Tetapi drive-nya yang susah, ya dia tidak bisa. Nah, hal-hal seperti ini makanya saya selalu bilang ke mereka, orientasi seksual, ya mungkin kita tidak bisa ubah. Ya, saya keilmuan, baca dari segala macam, kelihatannya memang nggak bisa. Ya, kecuali yang tadi saya bilang di tengah-tengah kayak gitu ya masih bisa lah. Tapi kalau perilaku masih bisa diubah kan, saya bilang. Artinya bukan berarti Anda kalau misalnya ini homoseksual terus bisa sebebas-bebasnya, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin membuat keluarga tuh jadi, ya namanya manusia pergi sama siapa pasti dilihat orang gitu ya. Nanti orang lain akan lihat bagaimana kayak gitu. Jadi mungkin itu yang paling penting, hargailah keluarga kita ya. Dan kemudian kalau misalnya disuruh kawin gimana nih dok? Nah, kalau disuruh kawin dijodohin lagi gitu, udah ada pasangannya. Saya panggil keluarganya. Ya. Silakan keluarganya datang. Memang harus seperti itu ya, pendekatan kepada orang-orang terdekat. Saya bilang, ini kasihan ya. Saya bilang, kita lebih baik kita aja deh kalau misalnya mau susah dalam tanda kutip ya. Jangan ngajak-ngajak orang gitu. Kalau ngajak-ngajak orang nanti ribet urusannya. Karena ada terjadi. Untungnya saya punya pasien ini yang married, homoseksual, married itu punya anak loh.
Saya bilang, wah Ayu mas sebenarnya bukannya ini kali kalau misalnya apa bisa punya anak berarti bisa ereksi dengan ini. Tapi dia bilang saya ereksi ngebayangin laki. Oh gitu. Dia bilang tapi tetap aja deh. Saya bilang memang cuma sekali doang sih katanya melakukan hubungan seks terus kemudian hamil. Hebat juga sih saya bilang. Ya, tapi Sehat mulu. ya emang nggak ada masalah kan secara fisik. Terus dia bilang iya itu gimana ya kalau kawin ya. Saya bilang lebih baik nggak usah. Buat mengaburkan dok, saya soalnya ngeliat dia, aduh kayaknya tuh gimana? Terus saya bilang terus calon perempuannya dari mana? Ya kita cariin aja lah dari kampung. Waduh, kasihan amat saya bilang ya. Tapi apakah mau asal kawin aja? Ya pikir bener-bener lah, jangan main-main lah dengan sesuatu yang namanya lembaga pernikahan. Masa cuma mau kawin asal, tuh kawin anak gue, terus udah gitu bertemu cerai gitu, kan nggak begitu ya. Kita takutnya punya anak lagi malah makin susah lagi. Ya, kalau punya anak, ya berarti si ceweknya yang akan mengurusi, si cowoknya juga bisa mengurusi, bisa. Saya bilang nggak ada masalah kalau urusan psikologis ke anak ya takutnya anaknya. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Makanya kenapa ada beberapa kita lihat ya pengakuan ya, terutama si transgender. Ya, mereka banyak melihat bahwa kalau misalnya udah gede baru kasih tahu anaknya. Iya. This is your mom now. Iya. Before this is your daddy gitu kan misalnya. Jadi itu juga makanya mengalami sulit. Tapi ya yang saya selalu bilang adalah manusia itu kan bisa berpikir macam-macam, bisa teori macam-macam. Saya bicara begini di sini juga orang akan berpikir alah itu sih mungkin karena kurang usaha, kurang keimanan dan segala macam. Saya bilang tidak masalah. Karena faktor keimanan mereka kalau dibilang bagus. Ya, kalau memang mereka mengerti gitu ya. Mengerti. Kalau mereka memahami kondisi keimanannya sendiri bahwa itu, dan mereka tidak akan berperilaku yang aneh-aneh. Saya yakin itu. Ya kan, ini kan kita juga kadang-kadang sudah jelas tidak boleh narkoba gitu. Tidak boleh meminum yang memabukkan, minum juga. Tidak boleh berselingkuh, tidak boleh berzina juga. Sama aja saya bilang homoseksual atau heteroseksual. Tetapi kalau dia seorang homoseksual yang belajar spiritual keagamaan lebih dalam, dia mungkin orientasi seksualnya nggak bisa berubah, tapi perilakunya pasti berubah. Itu salah satu yang mungkin kita bisa pendekatan. Makanya orang bilang, dekatkan diri pada Tuhan, dekatkan diri pada agama. Nggak bisa dipaksa juga ya. Boleh, tapi dia akan berubah perilakunya. Tapi mengubah dia untuk menjadi orientasi homoseksual menjadi heteroseksual mungkin masih perlu usaha. Itu karena tadi faktor biologis. Iya. Dan kita jangan berpikir bahwa kalau dia homoseksual dia baik, dia melindungi, dia baik kepada lingkungan, dia bermanfaat buat orang lain, ya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang baik, dia tidak melakukan hal-hal yang mencela, ya tidak tercela. Terus kenapa? Apa dia jadi salah karena dia homoseksual? Ya nggak salah dong. Tapi kalau ada heteroseksual, dia melakukan perzinahan, dia mencuri, mabuk-mabukan dan segala macamnya, apa itu jadi dia manusia yang lebih baik? Nggak juga. Makanya saya bilang, kalau saya tiba pada keputusan, mungkin kalau orientasi seksual kita tidak bisa ubah, perilaku masih kita bisa modifikasi supaya menjadikan dia bisa juga lebih nyaman dan dia bisa menerima itu. Bahwa nggak bisa sembarangan nyelonong aja begitu, nggak bisa. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau dokter sendiri ada nggak dok data di jumlah di Indonesia sendiri banyak ya? Nggak ada. Karena kan untuk pendataan kan kita harus ada kejujuran kan. Kayaknya sih nggak ada. Dan memang ngomongin masalah data memang agak susah di Indonesia jumlah populasi. Ada juga yang nggak mau ngaku, ada juga yang nggak mau ngaku. Kita lihat kadang-kadang ini mah kayaknya kelihatannya kan, walaupun nggak selalu jelas. Ada yang bilang itu yang ngetril kali ya, yang jadi ini. Tapi dokter sendiri bisa ngelihat ya dok, umpamanya dari walaupun dia nggak ke dokter tapi ini kayaknya dia ini nih gitu. Susah juga. Karena kalau kayak misalnya ke perempuanan gitu misalnya, nggak juga, ada juga yang kawin gitu kan. Tapi ada yang curiga, itu jangan-jangan beneran nggak tuh gitu kan? Kok kayaknya kawin tapi kok nggak punya anak misalnya, gitu. Tapi ya memang kita perlu harus perhatikan lah ya bahwa kontekstual masalah ini tuh penuh kontroversi, penuh opini-opini ya. Tapi saya tetap berpegang pada opini yang tadi saya sebutkan di depan bahwa ini ada referensinya. Ditambah lagi dengan pengalaman klinis kita sehari-hari, ngelihat sendiri kondisi tersebut terjadi pada masyarakat kita,
Dan memang kita sudah mencoba berusaha. Dan si orang itu juga berusaha loh, jangan salah. Dia juga pengen berusaha normal ya. Saya yakin begitu. Nggak ada orang langsung menerima, ya udah saya homoseksual selesai. Enggak. Dia pun juga Dia pasti ada berusaha sampai suatu saat dia menerima akhirnya. Oh bahwa ini. Nah cuman memang betul lingkungan akan berpengaruh. Kita lihat di Eropa kan begitu banyak. Kita juga di sini juga udah mulai agak sedikit permisif ya, sehingga menciptakan lingkungan-lingkungan yang di klub-klub misalnya ada klub khusus, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin dianggap tidak terlalu baik. Itu mungkin yang jadi akhirnya masyarakat menjadi antipati dan segala macam ya kepada hal-hal seperti Nah itu. terakhir dok, bagaimana nih harapan dokter kepada orang-orang di sekeliling kita untuk menyikapinya kepada pendengar? Saya pikir satu kunci dari bagaimana kita menyikapi adalah empati ya. Artinya kalau kita menempatkan diri kita pada posisi orang itu ya, teman-teman yang mengalami orientasi homoseksual, mungkin kita tidak akan berpikir sama seperti yang sekarang mungkinnya membenci ya, mengatakan mereka jijik dan segala macamnya ya. Tapi kalau kita berada pada posisi itu, kita akan menyadari bahwa ya kalau kita berada pada posisi itu mungkin juga sulit buat kita untuk keluar. Dan ya memang segala macam bisa dilakukan. Artinya teori-teori ataupun pikiran-pikiran bahwa itu nggak benar, ini kurang iman dan segala macam. Saya pikir ya yang paling penting bagaimana kita mau menyadari bahwa memang ada sesuatu yang susah untuk diubah. Ya, dan kalau begitu si orang yang mengalami masalah orientasi seksual ini juga perlu menyadari itu. Jadi bukan berarti dia sebebas-bebasnya menunjukkan, tetapi dia juga menjaga. Bukan berarti dia membatasi, tapi kita perlu ingat juga kita hidup di mana. Ya, kalau mau bebas, ya silakan mungkin tinggalnya di mana, di daerah atau di tempat yang lebih baik, yang bisa menerima, benar-benar bisa menerima segala macam sampai perkawinan dan segala macam. Perlu keluarnya keluar negeri deh gitu. Mungkin bisa begitu. Kalau memang merasa nggak tahan, tapi kalau dia bisa menyadari, dia bisa menerima, mengolah dirinya dengan perilaku yang cukup bagus, saya rasa hidup di masyarakat tidak akan masalah buat orang-orang yang mengalami orientasi homoseksual sekalipun. Baik, Dokter Andri, terima kasih untuk waktunya sudah sharing untuk kesempatan kali ini. Walaupun mungkin ada pro kontra juga ya dok. Pasti itu, udah nggak apa-apa lah. Namanya kita kan berpikir ya, namanya kita berdiskusi ya, tentunya harus ada seperti itu. Alam demokrasi soalnya dok. Ya, siapapun boleh menerima, boleh tidak. Terima kasih sekali lagi Dokter Andri, seorang dosen dan juga dokter dari klinik psikosomatik ya dok ya. Psikosomatik dari Rumah Sakit Omni. Baik, listeners, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan untuk Anda yang ingin sekali berbagi informasi, mungkin Anda ada tanggapan juga boleh, silakan Anda bisa WhatsApp kami di 0855885106 ataupun juga melalui PIN BB Heartline di 54DD9215. Saya Ria Masilitonga, sampai jumpa. Blanket, just like the stars in the sky. I'll find my way back to you. In your arms where I wanna be. Deep embrace, love the way you feel. I hate to wait, but you gotta leave. Hope that you are always here with me. Hope that you are always here with me. Hope that you are always here with me. Can't describe, baby, loving you. In the dark, you are my light. I'll find my way back to you. In your arms where I wanna be. Deep embrace, love the way you feel. I hate to wait, but you gotta leave. Hope that you are always here with me. Hope that you are always here with me.
is real. I got you, baby. I need you, baby. So stay here, baby. Come love me, baby. But I love the way you come and make me feel. The things you do for me, you know your love is real. I got you, baby. I need you, baby. So stay here, baby. Come love me, baby. Instagram and Fab. Heartland FM WhatsApp 0855 885 1006. Download our Google application. Heartland FM Karawaci. Halo listeners, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang rasanya saya Ria Masilitonga bisa menemani Anda di program Bincang Sehat bersama dengan seorang dosen dan juga dokter dari Rumah Sakit Omni, dosen di Ukrida. Hari ini kita ngomongin tentang homoseksual, bagaimana sih kalau dilihat dari sudut pandang psikiatri, bersama dengan beliau yang saat ini sudah bersama dengan saya, Dr. Andri SPKJ. Dr. Andri, apa kabar, Dok? Baik. Menarik nih, Dok, hari ini. Ya, menarik dan bisa kontroversi ya. Kontroversi, iya. Kalau ngomongin tentang homoseksual, sebenarnya homoseksual itu untuk laki-laki, untuk perempuan sih, Dok? Dua-duanya kita sebut homoseksual ya, baik Tapi kenapa yang lesbian laki-laki. yang biasanya ada? Ya itu cuma istilahnya kan. oke. Tapi homoseksual itu ya laki-laki dan perempuan. Yang intinya itu sebenarnya adalah menyukai, mempunyai orientasi seksual dengan sesama jenis gitu. Jadi itu yang mungkin intinya sebenarnya. Jadi sebetulnya laki-laki sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, Ya. itu sebetulnya homoseksual juga ya. Ya. Karena pandangan kita aja, istilah di Indonesia aja lesbian kalau untuk perempuan ya. Enggak juga. Kalau di luar negeri juga istilahnya lesbian juga. lesbian Kan ada juga. istilah LGBT kan. Kalau yang perempuan lesbian, kalau yang laki gay, kemudian nanti ada transgender juga, itu juga. Dan yang satu lagi biseksual, itu juga jadi satu kelompok tuh ya yang LGBT. Iya, dan mereka punya komunitas loh, Dok. Ya, dan itu komunitasnya besar ya, Jadi terutama di berkembang. negara-negara Eropa dan Amerika yang mungkin secara umum lebih permisif secara sosial, walaupun kita tahu juga di dalam kalangan komunitasnya mereka sendiri juga ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai ya. Jadi kita juga melihatnya memang mungkin secara lebih luas ya tentang bagaimana kesehatan jiwa mempengaruhi dan kondisi apa sih sebenarnya di belakang dari itu semua, itu yang mungkin menjadi pemikiran ya selama ini. Nah, kalau ngomongin homoseksual sendiri dari kacamata Dokter Andri, ini sebetulnya sebuah kelainan normal atau penyakit sih, Dok? Jadi kalau misalnya saya berharap sih dalam artian apa yang saya bicarakan ini mungkin kita melihat dari sisi kedokteran jiwa, sisi psikiatri, di mana apa yang saya bicarakan ini ada referensinya ya, ada sumbernya. Jadi bukan pendapat saya pribadi ya, karena kalau Percaya, pendapat Dok, ya. pribadi itu nanti kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai dosen juga saya mengajarkan kepada mahasiswa saya untuk pakai referensi nih kalau ngomong. Nah, kalau dari sisi diagnostik gangguan jiwa, sebenarnya homoseksual itu bukan lagi masuk ke dalam diagnosis gangguan jiwa ya. Kalau dari Amerika sendiri mungkin sudah sejak tahun 1970-an kayaknya ya sudah keluar ya. Itu sekitar DSM-2. Jadi sekarang tuh DSM udah 5 kalau di Amerika. Jadi DSM apa? Jadi diagnostik statistik manual untuk gangguan jiwa. Jadi kita tuh gangguan jiwa itu kan mendiagnosisnya itu ngumpul-ngumpulin gejala, kemudian dimasukkan ke kriteria diagnostik. Nah, ini kebetulan kriteria diagnostik ini, oh dia jadi depresi. Kalau kriterianya ini jadi cemas. Nah, yang untuk yang homoseksual ini itu sudah tidak dianggap lagi sebagai kelainan. Jadi apa, Dok? Jadi orang melihatnya, kedokteran jiwa melihat ini sebagai orientasi seksual. Jadi ada orang yang memang orientasi seksualnya lawan jenis, ada orang yang orientasi seksualnya sejenis. Udah, Itu aja. segitu aja. Nah, kalau yang sejenis nih, Dok, sebabnya itu karena apa sih? Kalau dalam anekdotal point of view ya, kita melihat secara anekdotal itu maksudnya pendapat-pendapat aja ya. Ada yang bilang dari sosial ya, ada yang bilang dari sisi pergaulan yang salah gitu ya. Tapi kalau dari sisi kedokteran jiwa sebenarnya memang ini sesuatu yang biologis ada, natural gitu, ada gitu ya. Karena ternyata ya memang sih kita nggak bisa membayangkan atau membandingkan kita dengan makhluk lain ya. Misalnya kayak binatang, tapi secara natural banyak banget binatang-binatang yang memang juga mempunyai
orientasinya homoseksual lah dalam tanda kutip gitu. Tapi ya itu untuk membandingkan saja ya, bahwa bukan satu-satunya yang punya perilaku seperti itu. Nah ini mungkin yang jadi, waduh, jangan bandingin sama binatang dong. Kita kan bukan Ini kan binatang, binatang, gitu ya. ini kan makhluk berbudi ya, akal ya segala macam. Secara biologis memang dikatakan ada perbedaan ya. Tepatnya belum tahu, tetapi ada beberapa yang bilang bahwa memang berbeda. Karena orientasi ini juga agak sulitnya ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa apakah memang seorang homoseksual ketika dia merasa tidak mampu untuk berubah ya, karena kan diharapkan berubah, itu kemudian kita cap ini sebagai orang yang ya istilahnya tidak berbudi, ya tidak beragama, Stigma ya, itu sudah melekat. Iya, kemudian melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan segala macam, itu agak susah ya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita paksakan dia untuk menyukai lawan jenisnya juga nggak bisa. Dia akan menderita ya. Ya begitulah, itu yang ke dokter jiwa kan kebanyakan. Orang yang homoseksual datang ke dokter jiwa karena depresi kebanyakannya, karena merasa tidak diterima. Dia juga sebenarnya kadang-kadang nggak mau juga. Dia juga nggak mau jadi homoseksual kalau misalnya suruh milih ya. Karena lebih enak jadi heteroseksual, bisa diterima masyarakat, bisa ketemu. Tapi Normal susah. lah. Kalau dia jadi heteroseksual dia normal. Nah ini akhirnya dia jadi nggak normal menurut Ya lingkungan nggak normal sekitarnya. menurut lingkungan sekitarnya kan. Nah ini kalau dibilang bahwa apakah orang homoseksual itu kemudian disuruh jadi heteroseksual, itu coba aja kita suruh jadi homoseksual. Jadi kita berempatinya adalah Kita coba di posisi- kita disuruh menyukai sesamanya, sesama jenis. Bisa nggak? Nggak bisa. Sama juga. Jadi artinya bahwa pandangan sekarang tentang homoseksual itu adalah orientasi seksual. Nah, yang menjadi permasalahan sosial adalah yang saya sering kali temukan dalam perbincangan maupun di dalam posting-posting di media sosial adalah perilaku homoseksualnya, bukan orientasi homoseksualnya saja. Jadi misalnya contoh, waduh kalau homoseksual itu pasti melakukan hubungan seksual yang sodomi, anal seks misalnya seperti itu. Udah langsung pikirannya ke sana ya, Dok. Betul. Jadi udah, waduh, nanti saya nih cowok takut. Misalnya contoh, Dideketin, ya dideketin wah, di ntar tempat kebugaran gitu ya. Oh cowok-cowok semua tuh kayaknya nanti kalau kita lagi mandi toto dibokap atau apa gitu istilahnya. Jadi lebih fokus pada perilakunya yang ini. Padahal kalau kita berbicara perilaku itu sesuatu yang bisa kita juga jaga. Ya kan? Contohnya gini, saya sebagai heteroseksual, nggak semua kan saya ngeliat cewek cakep saya langsung pengen terus atau suka, saya langsung gitu, pelok-pelok begitu atau lakukan sesuatu yang nggak sesuai. Kan tidak, ada norma. Nah ini yang mungkin perlu diingatkan juga. Saya bilang kalau misalnya ke beberapa pasien saya yang kebetulan datang homoseksual, tetapi kemudian dia mengalami depresi, itu saya suka bilang yang paling penting memang dari teman-teman ini sendiri juga ya, melakukan suatu upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak disukai oleh sosial atau masyarakat ya, misalnya kayak mohon maaf misalnya melakukan ciuman di tempat umum ya, seorang sesama jenis. Mungkin kitanya juga jengah, tapi kita ngeliat heteroseksual laki perempuan melakukan ciuman di tempat umum juga kita juga jengah. Ini kan bukannya luar negeri misalnya, ini kan Indonesia gitu ya. Jadi ya itu hal-hal seperti itu juga yang perlu dijaga. Ya mungkin kalau saya berpikir lebih ke arah bagaimana mengurangi dampak sosial ya dari perilaku-perilaku yang mungkin bisa kita tetap jaga ya, kita tahan itu. Kalau yang kita lihat kan sekarang nih, saya melihatnya bukan cuman lah gitu. Cowok sama cowok gandengan tangan aja, udahlah. Ya, udah memang pikirannya ke sana, ke yang seksual gitu, Dok. Ya teman-teman juga yang lain yang memang agak menentang ya tentang homoseksual ini dan berupaya untuk ya istilahnya sekarang kita apa yang bisa kita lakukan misalnya? Apa kita memaksa mereka untuk jadi heteroseksual, terus kemudian membuat mereka dikawinin misalnya? Ada yang bilang dikawinin aja biar baik gitu. Jangan salah. Saya punya pasien married homoseksual. Jadi homoseksual yang kawin, ya, kebetulan dia laki-laki gay, dia kawin dengan perempuan. Menderita, kasihan perempuannya. Ya mendingan nggak usah kawin aja udah. Jadi nggak usah dipaksa kawin Nambah begitu. penderitaan jumlah orang yang menderita betul. lagi. Kenapa? Karena jadi membuat orang lain itu jadi juga jadi istilah bantalan penderitaannya dia dong gitu, kasihan ya. Jadi lebih baik tidak.
Nah, tetapi memang yang istilahnya nih kesulitannya adalah perilaku ini yang mungkin di kalangan umum, apalagi dengan semakin arus informasi. Kemudian kita lihat kemarin ada pelegalan menikah ya di beberapa negara ya, termasuk sekarang Amerika ya, kalau nggak salah terakhir itu sampai kita pasang-pasang bendera profile ya, rainbow ya, pelangi kan, itu sebagai simbol LGBT. Itu mungkin ya belum bisa ya, dan secara agama mungkin juga banyak orang masih susah ya menerima itu sebagai satu kewajaran. Makanya kalau ada foto-foto pernikahan sejenis di Bali tuh ya, kayak saya lihat ini benar nggak sih di posting ini gitu ya, kok sepertinya kayaknya makin terang-terangan gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi kita hidup di dalam dunia sosial, di dalam keterikatan kita dengan orang lain yang mungkin belum bisa menerima. Kita memaksakan menerima juga susah kan. Ya, saya juga ngomong bertentangan juga dengan apa yang kita percaya. Mungkin gitu bisa kan? begitu juga. Kalau saya ngomong begini juga, mungkin juga ada orang yang nggak setuju. Wah, itu dokter. Saya pernah nulis di satu dokternya nggak ada agama, nggak punya agama, di satu bisa kan media gitu, sosial. Saya tulis di satu koran juga saya tulis. Wah, udah komentarnya udah caci maki semuanya ya. Saya bilang, saya bicara berdasarkan keilmuan saja. Dari sisi seorang dokter jiwa. Ada yang balik tanya, dokter kalau punya anak nanti, anak saya kebetulan laki semua, 3. Kalau homoseksual gimana? Saya akan, mungkin secara jujur saya sebagai orang tua saya akan kecewa. Artinya saya akan merasa, kenapa ya itu bisa terjadi pada anak saya? Kenapa anak saya nggak yang lurus aja lah? Supaya apa? Supaya dia juga lebih gampang hidupnya, dan saya juga jadi lebih gampang. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa kesulitan itu terjadi kan ulah kita sendiri kan. Nah, tapi ini kan by nature ada. Terus bagaimana kita mau menanggapinya? Artinya kalau begitu ya sudah, kita terima. Ya, tetapi mungkin yang perlu kita tekankan adalah kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang masih dianggap bertentangan dengan masyarakat. Hanya karena di luar sudah diokekan, terus kita mau maksa gitu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, ya. Nah, kalau pasien atau mereka teman-teman ini yang datang ke dokter Andri sendiri, ke rumah sakit Omni, itu penyebabnya karena apa sih, dok? Kalau dokter kan pertama pasti bincang-bincang dulu gitu. Yang paling menarik tuh ya, pernah ada seorang transgender. Ini juga salah satu yang menjadi masalah sekarang. Datang bersama istrinya. Nah, kita tahu datang bersama istrinya. Kita tahu ya ada salah satu penyanyi terkenal ya. Oh iya, yang cakep banget tuh sekarang. Yang ayahnya itu Indonesia, yang di luar negeri, Kim Kardashian ya kalau nggak salah. Ayahnya kan jadi di saat yang udah umur gitu kan. Dia bilang I'm relieved. Dia bilang saya jadi bebas sekarang. Transgender juga dulu dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Dulu nih, ini makanya kalau ditanya nih psikiater, kalau rujukannya Amerika nih lama-lama katanya kok yang seperti itu kok dianggap semuanya jadi normal. Memang karena di dalam praktek kesehariannya kita nggak bisa. Saya pikir kalau misalnya ada homoseksual yang pure homoseksual ya, bukan karena ikut-ikutan. Jangan salah, ada juga loh yang begitu. Dia misalnya, saya nggak suka lah sama laki-laki, misalnya si perempuan cewek lesbian. Soalnya dikecewain mulu sih, mendingan saya sama perempuan aja. Jadi dia maksain diri untuk dia ada di sana. Nah, itu juga salah satu yang agak sulit. Ya, beberapa kasus di Indonesia juga banyak terkait dengan hubungan karena sakit hati, karena masalah-masalah sosial ya. Nah, hal-hal seperti itu. Dulu kita ingat ada satu pembunuh berdarah dingin istilahnya yang membunuh laki-laki banyak sekali, ternyata dia adalah seorang homoseksual. Ya, sekarang masih ditahan kayaknya ya, yang disembunyikan di belakang rumahnya gitu kan. Ya, orang berpikir, waduh homoseksual jahat nih, homoseksual pasti jahat, homoseksual pasti dosa, pasti gini. Padahal sebenarnya juga heteroseksual juga bisa melakukan itu. Cuman kebetulan aja dia homoseksual. Nah, kedepannya memang yang perlu diperhatikan adalah, saya rasa susah ya di negara kita ini masih kesulitan untuk itu. Transgender juga begitu tadi. Nah, yang datang ke dokter itu transgender. Betul. Jadi datang ke saya, dia mengalami satu. Ya, dia datang udah mulai berubah. Laki-laki sudah mulai ada payudara karena dia pakai hormon kan. Sama istrinya datang. Sama istrinya. Istrinya bilang, coba deh dokter lihat sendiri deh bagaimana saya bisa melihat kondisi seperti ini. Dia pakai rambutnya juga udah mulai, mukanya juga udah mulai cakep gitu ya, dok ya. Iya, cakep sih nggak juga sih, masih kelihatan lakinya, tapi udah agak sedikit gitu kan. Jadi kayak begitu gitu. Terus kemudian yang kalau itu juga begitu, dia datang karena apa? Karena dia merasa gimana nih? Ya, saya tuh udah nggak tahan, pengen jadi. Jadi dia selama ini nggak nyaman jadi laki-laki. Iya, seperti terkurung.
Kalau lihat historinya mungkin dia punya masalah sebelumnya dengan orang tua dan keluarga gitu ya. Jangan nggak ada. salah. Normal aja. Iya, orang kan bilang, oh mungkin dulu dibully sama Iya. homoseksual, dilakukan sodomi seperti itu. Mungkin ya ada lah yang kayak begitu. Tapi kalau dia the real, ya itu kan perilaku. Ya perilaku tuh beda dengan orientasi. Walaupun orientasinya akan mempengaruhi perilakunya tentunya di dalam ilmu kedokteran ini. Tapi ketika dia berperilaku seperti, apakah semua homoseksual itu akan melakukan? Saya punya pasien pernah nggak misalnya melakukan seperti itu ya, melakukan anal seks atau enggak lah dok, enggak lah, nggak begitulah ya. Jadi dia mampu menjaga perilakunya. Tetapi saya merasa senang banget kalau ngelihat cowok yang saya senang, apalagi dia baik dengan saya. Dan ada yang bilang kan, waduh ini homoseksual semua cowok mau diambil gitu, mau dipegang, mau dijadiin target. Enggak lah. Ya kita seperti halnya kita jangan yang kepedean juga, lah kita juga gitu ya. Tapi dia akan menemukan orang-orang yang cocok mungkin sama dia dan itu jadi nyaman seperti itu. Dan enggak sampai yang kita pikir waduh ini kayak apa gitu, enggak juga. Kalau lingkungan itu dok memang salah satu penyebab juga dok, lingkungan. Mungkin yang tadinya Iya. dia di rumahnya kakaknya semua perempuan. Ada juga kayak begitu. Enggak juga. Enggak juga. Ada juga yang begitu. Saya punya pasien laki bener. Cuman mungkin dia lebih berempati pada perempuan bisa, tapi ada juga yang enggak juga. Jadi enggak ada hubungannya. Makanya dulu ada pernah cerita. Jadi ada satu seorang anak kecil bayi ya lahir, kemudian dia disunat karena kepercayaan agama tertentu ya di Amerika, kepotong. Nah, kepotong semua gitu kan. Wah, habis kan. Iya. Masih kecil, masih bayi baru lahir. Nah, kemudian dokternya memutuskan, bagaimana kalau kita ubah aja deh. Sekalian jadi perempuan gitu kan. Tahun 70-an apa tahun Karena berapa. mungkin dianggap susah fungsinya. juga nih, gimana nih fungsinya, kasihan juga nih dia nih, kita nggak bisa pasang segala macam. Akhirnya dengan dengan keputusan orang tua bersama, akhirnya kita putuskan dia untuk jadi inilah, untuk jadi cewek. Diberikan hormon segala macam ya, sampai akhirnya berkembang sebagai perempuan remaja yang kelihatannya perempuan Tumbuh gitu. ya, Tumbuh dok, sebagai payudara jakunnya itu. nggak ada gitu kan. Tapi kemudian dia mengalami depresi. Dia datang ke dokter dan kemudian dia tanya, kenapa ya kok saya nih suka dengan perempuan juga, padahal kan saya perempuan, saya ini lesbian dong artinya. Iya. Ternyata di runut punya runut Dia kan sebetulnya laki. laki-laki. Jadi orientasi Dia dipaksakan. seksualnya walaupun dipaksakan secara hormonal loh, ini bukan lingkungan lagi loh, Jadi ini udah hormonal, udah ke darah tuh ya. udah dok, ke darah, udah ibaratnya. dimodifikasi aja, orientasi seksualnya nggak terganggu. Jadi hormonal hanya mengubah bentukan dari badannya secara umum, tapi orientasi otaknya itu sama, tetap perempuan. Jadi artinya dia tetap sebagai laki-laki yang menyukai perempuan. Cuma dia bingungnya karena dia badannya perempuan, dia suka sama perempuan juga. Nah ini satu kisah nyata yang memang akhirnya mendukung bahwa ini agak susah gitu. Kalau saya sih bilang gini, ada pasien datang homoseksual, ya, saya mau berubah dok jadi heteroseksual, bagus, saya akan dukung. Iya. Berubah itu emang sudah niat ya. Misalnya dia niat, saya pengen suka dengan perempuan. Bukan karena desakan dari keluarga Bukan. supaya tidak Ya, mempermalukan keluarga Pasti gitu. ada lah, Ya. pasti ada lah. Tapi ada niat itu ada. Udah ada dia. Saya pengen berubah jadi perempuan. Saya berubah pengen jadi orientasi seksual Sehat, saya iya. normal lah dalam tanda kutip. Ya. Itu kebanyakan yang begitu tuh jarang. Ya banyakan nih orang tua bawa anaknya. Anaknya mah cuek-cuek aja. Orang tuanya yang kerepotan Karena gitu menurut kan. aib lah ya, Ya, menurut kata dia keluarga. aib Iya. dan segala macam. Ada satu pasien dulu, saya pengen berubah. Saya bilang gimana cara mau berubahnya? Ya dokter kasih tahu lah gimana cara berubahnya. Makanya dia datang ke dokter. Iya, kan saya bilang. Iya. Ya coba aja bergaul dengan perempuan banyak ya. Coba apa ketertarikan secara Soalnya kadang-kadang gini, karena di dalam pergaulan perempuan senang dengan homoseksual karena aman kan? Iya, ngerasa nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Aman nih gue Ini kan di sini. laki, Iya. tapi gayanya kayak laki, tetapi perasaannya kayak perempuan katanya gitu kan? Pokoknya tuh. aman lah aman, gitu. nggak bakal ditaksir misalnya istilahnya. Nah cobalah gaul dengan banyak perempuan dulu. Ya coba kita modifikasi cara lingkungan dulu deh. Kamu coba ketemu sama orang gitu. Apa nggak dikasih obat dok? Kasih obat apa sih? Ya karena kalau Karena- dokter imitnya udah kasih obat. Iya dikasih gitu kan. obat apa? Obat Iya. apa yang bisa mengubah seseorang? Kalau itu ada obat itu pasti tuh obat itu menjadi booming pasti ya. Tapi nggak ada sayangnya. Ya, jadi yang paling penting cuma terapi perilakunya aja yang diubah. Kalau dia nggak datang, dia bilang nggak datang, nggak bisa ya.
Ya sekarang kita coba lihat aja dulu. Daripada kamu nggak bisa menerima dirimu sebagai seorang homoseksual, terima dulu dengan segala konsekuensinya. Ya, tapi perilaku jaga. Ya, jangan istilahnya jangan mentang-mentang gitu istilahnya homoseksual terus jadi kayak pecicilan ke cowok gitu, enggak. Sama aja heteroseksual kalau pecicilan juga orang juga nggak suka. Artinya bukan sesuatu yang baik kayak gitu. Nah kalau dari dokter sendiri gimana dok? Tadi kan menganjurkan untuk coba dia di lingkungan sosialnya gitu. Setelah itu biasanya ada dampaknya? Kadang-kadang kalau memang dia pure ya, jadi jangan salah, ternyata dia tidak murni homoseksual. Nah, tahun 70 sebenarnya adalah ada Kinsey. Kinsey melakukan seorang sosiologis ya, kalau saya lupa tuh seorang apa. Tapi Kinsey terkenal sekali, namanya skala Kinsey kita pakai. Jadi ada rentang dari homoseksual, pure homoseksual ke pure heteroseksual. Di tengah-tengahnya ada biseksual. Jadi ada orang yang memang orientasinya itu both. Jadi dia bisa senang sama laki-laki yang sejenisnya, tapi dia juga senang sama perempuan dan bisa melakukan hubungan seksual. Dua-duanya dia jalanin. Itu biseksual. Atau seorang perempuan yang memang, atau seorang laki-laki yang sebenarnya not purely homoseksual, tetapi in between aja. Jadi dia masih bisa ada terangsang dengan perempuan. Makanya kalau kita tanya ke orang itu ya, gimana kamu pengalamanmu? Ya, ada terangsang nggak kalau nonton film yang ada perempuan yang cantik, ada hubungan seks gitu, misalnya, atau apa? Karena kita kan agak terbuka ya. Mohon maaf kalau saya agak vulgar ngomongnya. Saya bilang, oh terangsang loh, ada rasa kepengen juga sama. Oh itu berarti you not homoseksual murni. Nah ini yang kayak gini bisa diubah. Nah yang kayak gini bisa diubah. Artinya kondisinya itu berdasarkan perilaku. Oh kita terusin aja, kita kasih dia yang begini. Ayo kita lakukan di olahraga yang benar. Tapi kalau dibilang olahraga, jangan salah loh, banyak juga homoseksual yang badannya bagus-bagus, yang berotot-berotot gitu. Jadi bukan masalah karena testosteronnya kan bagus, harusnya dia lebih laki-laki. Enggak juga, dia memang lebih laki-laki. Yang katanya laki-laki, cuma pas gue dia ngomong melambai. Orientasinya tetap seksual. Dan nggak semuanya melambai seperti itu. Tetap orientasinya tetap. Makanya tadi saya bilang hormonal terapi pun kadang-kadang juga nggak bisa mengubah orientasi yang sudah dasarnya nature-nya memang dari sananya dia seorang heteroseksual. Mau diubah secara keseluruhan hidupnya dia merasa terganggu ya dok? Kalau dia tidak bisa menerima. Makanya sebenarnya teman-teman yang bergabung di dalam organisasi LGBT seperti itu ya, support system seperti itu tuh tujuannya untuk saling mengencourage juga. Apalagi terutama di Indonesia. Saya kira susah lah hidup di Indonesia sebagai homoseksual. Sudah jelas pasti susah. Saya berempati ya, saya berempati sekali dengan teman-teman ini. Kenapa? Bagaimanapun kesulitan pasti ada dari lingkungan. Ya kayak tadi Mbak bilang, saya ngerasa ngelihatnya juga nggak demen ya kalau ada orang jalan laki-laki sama laki-laki jalan gandengan. Makanya emang mungkin ya ini sih secara bercandaan ya mungkin ya, tapi ya lebih enak jadi lesbian kan. Perempuan sama perempuan kalau gandengan kan nggak terlalu curiga. Tapi laki sama laki kok kita ngerasa agak gimana gitu kan, jengah gitu ngelihat. Kita masih nggak bisa nerima. Betul, gitu kan. Apalagi dewasa gitu kan. Kalau anak kecil nggak apa-apa. Kalau dewasa kan agak gimana gitu. Nah ini mungkin yang agak susah. Di satu pihak mereka kan manusia normal yang punya desire, yang mereka pengen melakukan itu di tengah-tengah keramaian, sama mereka pengen menunjukkan rasa cintanya, rasa sayangnya, dan ini yang susah. Makanya saya bilang memang ya it's hard to be a homosexual ya in Indonesia actually. Dan hard juga untuk kita yang ada di sekitarnya. Kalau kita nggak bisa menerima susah. Tapi kalau kita bisa menerima ya nggak apa-apa. Anggap kayak kita dulu ngelihat orang dengan keterbelakangan mental ya. Baik itu karena sindrom Down atau karena yang lainnya, itu kita bisa terima. Kita nggak terlalu sampai ngeliatin aja ya. Tapi kalau ngelihat begini bisa kita sangat susah. Makanya kadang-kadang saya lebih banyak berpikir bagaimana kita berempati ya. Tapi kalau seandainya kita bisa menerima nih dok, posisi saya sebagai seorang ibu gitu ya, punya anak-anak laki-laki yang ketika saya menerima itu, berarti saya memberi contoh dong buat ke anak-anak saya bahwa itu nggak apa-apa nak gitu. Kekhawatiran saya sebagai seorang ibu kan dengan saya melihat itu hal yang biasa, saya takutnya anak saya menganggap bahwa itu hal yang normal gitu. Mungkin itulah yang mengapa kita juga khawatir dengan media kita, ya media TV kita yang mempertontonkan koruptor tertawa-tawa, senyum-senyum, dada-dada ya. Gitu ya.
mengatakan bahwa it's fine to be a corrupter. Ini satu hal yang juga kita nggak mau sebenarnya. Secara kesehatan jiwa itu juga tidak bisa kita terima. Sesuatu yang anggapannya itu udah jelas itu kejahatan lah, sudah terbukti kok, ya kan, melakukan tindakan korupsi. Nah, kalau ini gimana? Ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kondisi ini memang kalau dilihat secara naturalnya memang begitu. Jadi artinya bagaimana kita memperlihatkan mungkin sepertinya berempati, bukan menghina, bukan membuli. Seperti kayak misalnya kita punya teman di mana ya, di sekolah kita agak sedikit ngelambai gitu ya. Kita nggak bully dia kan. Kita terima dia apa adanya. Ada nggak sih cowok yang begitu? Oh banyak. Banyak yang lambai, kawin sama perempuan. Laki punya anak, punya juga ya, tapi ada juga yang bermasalah juga ya. Jadi malah artinya, ada di profesi-profesi tertentu yang kalau nggak ada di salah satu nggak ada itu dianggapnya itu cuma ini aja mungkin sih. Karena secara natural juga kesukaannya ke sana arahnya ya. Padahal sebetulnya nggak. Iya. Jadi makanya dulu ada rumor bahkan ya katanya itu kenapa ya psikiater di Amerika itu mungkin banyak homoseksualnya, sampai dia bikin bahwa homoseksual itu bukan gangguan jiwa. Saya tahun 2010 pernah membawa suatu presentasi saya ya tentang sikap persepsi dari mahasiswa kedokteran terhadap homoseksual, dan hasilnya memang mengatakan lebih dari 80% orang mahasiswa kedokteran mengatakan homoseksual itu adalah gangguan jiwa. Kemudian kita edukasi nih, saya berikan kayak gini nih ya ke depan mereka teman-teman. 1 jam kemudian ya abis acara kita tes lagi, kita kasih ini lagi. Paradigma mereka masih berubah nggak? Nggak berubah, nggak banyak berubah. Sekitar cuman 65% saja yang mengatakan. Karena dari dalam dirinya sudah ada pikiran bahwa itu nggak normal. Nah ketika saya bawa itu ke Amerika, wah itu heboh itu. Saya kebetulan dapat grant gara-gara itu. Saya presentasikan dan mereka bilang, wah di Indonesia masih begitu ya, masih mikir kalau homoseksual itu adalah suatu gangguan jiwa atau apa. Mungkin mereka menganggap kita primitif kali dok. Ya saya bilang gini, kita lihat aja dulu. Anda juga bikin film dulu dari mana, Philadelphia, ya yang main Denzel Washington sama Tom Hanks. Coba lihat, ketika dia mengalami HIV/AIDS, dia diberhentikan. Memang konteksnya adalah dia sakit HIV/AIDS waktu itu tahun 80. Menularkan gitu ya posisinya. Ditakutkan adalah dia ya menularkan. Waktu itu kan orang belum tahu, karena itu kalau nggak salah settingnya tahun 80-an atau 70-an ya. Nah lihat, di Tom Hanks itu kan seorang homoseksual. Di situ kan diperankan, itu kan ada dia punya pacar kalau nggak salah Antonio Banderas yang memerankan pacarnya. Nah di situ aja waktu itu belum bisa terima. Negara yang secara umum mengerti. Berarti perlu waktu, saya bilang, untuk bisa memahami. Ya budaya kita di sini mungkin belum perlu bisa melihat itu sebagai satu kelaziman. Ya, dan orang rasanya juga agak susah. Mungkin di pikirannya adalah memang kewajarannya datanglah sebagai perempuan dan laki-laki yang saling menyukai lawan jenisnya, bukan sejenisnya. Di luar konteks saya seorang penyiar, sebagai seorang ibu sih nggak sebaiknya jangan gitu ya. Kan ngelihatnya kan ke situ. Pasti, ya. Kita bikin itu kan secara natural. Walaupun berkembang zaman di kemudian hari ya, jangan adalah anggapan supaya itu berkembang kan gitu dok. Hal seperti itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Karena di satu pihak ini kan kayak lawan-lawanan. Kayak kemarin juga kan, wah kita posting banyak sekali di Facebook ya, waktu Amerika ya kalau nggak salah tuh ya melegalkan perkawinan sejenis. Yang karena ada posisi ada seorang Obama yang melegalkan itu, makanya jadi besar juga sih. Dan dari dulu kan memang Demokrat ya, Hillary Clinton juga salah satu yang sangat mendukung ya kalau nggak salah. Nah kemudian kita lihat kalau di Indonesia bagaimana nih? Kayaknya cuma susah. Dan teman-teman yang secara umum, I'm okay with homosexual. Dia bilang teman-teman gitu, I'm okay. Kayak saya, are you okay with homosexual? I'm fine. I'm not a homophobic. Saya nggak takut sama homofobia ya. I'm not a bigot gitu. Saya bukan orang bigot ya. Tetapi apakah Anda kira-kira akan begitu ketika gereja Anda akan dijadikan tempat untuk pernikahan homoseksual? Kebanyakan mereka mengatakan tidak. Ya, mereka mengatakan tidak. Karena jadi artinya masih ada rambunya. Betul. Gitu, jadi I'm okay with homoseksual, tetapi kayaknya kalau mereka mau nikah dan diberkahi di gereja, di masjid, di wihara, mending di luar itu deh. Kayaknya gitu enggak deh. Gitu. Jadi memang, tadi saya bilang batasan sosial mau tidak mau harus kita lakukan kondisi itu. Iya.
bukan berarti menerima secara keseluruhan kan. Dan ini memang masih teman-teman yang di sana berjuang juga harus tahu, ya kan, harus menyadari. Saya kira menyadari kok. Kan ada beberapa. Kalau nggak salah ada beberapa organisasi kan yang berkaitan dengan homoseksual itu, dan mereka cukup membantu untuk menyadarkan juga ya bahwa ini sesuatu yang mungkin secara norma-norma sosial masih ada yang perlu kita tangani. Baik, kita akan break sebentar ya dok, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan tentunya Heart Listeners masih di program Bincang Sehat. Saya masih bersama dengan Dr. Andri SPKJ. Alone, I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Tell me why, when I scream there's no reply, when I reach out there's nothing to find, when I sleep I'll break down and cry, yeah. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower, fading like a rose, fading like a rose, beaten by the storm, talking to myself, getting washed by the rain. It's such a cold, cold town. Ooh, it's such a cold town. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Every time I see you, I'm fading like a rose. Every time you leave the room, every time I see you, every time I see you. Yang, kok aku udah nunggu kamu lama-lama, akhirnya cuma makan pecel sih? Bete ah. Loh, kok bete sih? Ini bukan pecel biasa sayang. Ini pecel dari warung pecel omaku. Terus apa bedanya? Nih, cobain deh. Pecelnya tuh enak banget, bersih, mantap, dan pastinya enak buat dinikmati. Sini-sini aku coba. Iya
ya, enak banget. Pasti harganya mahal ya, Yang? Enggak kok, satu porsi harganya bersahabat. Itu tuh udah ditambah sama minuman es teh kesukaan kamu sayang. Terus masih ada nasi rawon dan kopi sama kue serabi. Warung Pecel Omahku, rumah makan Jawa di daerah Karawaci. Jalan Binong Raya nomor 07 Lipo Karawaci. Telepon 0877 7249 1406 atau 0912 1045 0402. Wah, asik. Berarti aku bisa nambah 2 porsi lagi ya, Yang? Tahu aja kalau enak. Listener, cinta itu seperti air dalam sebuah gelas. Jika gelas itu penuh, maka air di dalamnya akan tumpah keluar dengan sendirinya. Hidup kita juga demikian. Jika hati kita dipenuhi cinta, maka ia akan tumpah keluar, mengalir dengan sendirinya. Begitupun dengan tulisan. Siapapun yang hatinya dipenuhi dengan cinta, ia akan mengalirkan kekuatan cinta di seluruh tulisan-tulisannya. Apakah Anda mau belajar menemukan kekuatan cinta dalam sebuah tulisan? Mari bergabung dalam pelatihan menulis bersama Heartline Writer Community. Bagaimana menemukan kekuatan cinta dalam tulisan? Pada hari Sabtu 13 Februari 2016 dari jam 10 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Warung Pecel Omahku, Jalan Binong Raya nomor 7 Lipo Karawaci, Tangerang. Dengan menghadirkan pembicara Profesor Insinyur Samuel Hendra Tirta Miharja, penulis buku Inspirasi 5 Menit, dan Herman Baiha, penulis buku 5 Cinta 5 Surga. Informasi dan pendaftaran hubungi Lia di 021 594 94223 594 94223. Acara ini didukung oleh BPK Gunung Mulia, Warung Pecel Omahku, dan diselenggarakan oleh 100.6 Heartland Radio, New Dimension. Mari menemukan kekuatan cinta dalam sebuah tulisan. Heartline Radio, New Dimension. Terima kasih listeners, Anda masih bersama dengan kami di program Bincang Sehat. Masih bersama dengan seorang dosen dari Ukrida dan juga dokter jiwa dari Rumah Sakit Omni, Dr. Andri SPKJ. Kita hari ini masih dengan topik yang sama, yaitu kita mengupas fenomena homoseksual dan juga tentunya bagaimana untuk kita menyikapinya. Nah, untuk orang-orang di sekitarnya, begitu dok, itu mungkin orang tua nih kali ini. Kalau tadi kan dokter di awal, bagaimana kita menyikapi sebagai kita ada di lingkungan mereka. Nah, kalau untuk orang tua, orang-orang terdekat, seperti apa sih dok gangguan yang mereka hadapi selama ini, pengalaman dokter? Kebanyakan depresi ya, kebanyakan depresi. Bagaimana dia harus melawan ya. Dia pingin, mungkin akan ada sedikit beberapa kasus pasien mengalami satu self alienation. Jadi artinya dia merasa asing dengan dirinya. Jadi karena saking, aduh saya sebenarnya nggak mau begini. Ya, saya nggak mau begini ya, nggak diterima dengan keluarga, masyarakat juga susah. Tetapi drive-nya yang susah, ya dia tidak bisa. Nah, hal-hal seperti ini makanya saya selalu bilang ke mereka, orientasi seksual, ya mungkin kita tidak bisa ubah. Ya, saya keilmuan, baca dari segala macam, kelihatannya memang nggak bisa. Ya kecuali yang tadi saya bilang di tengah-tengah kayak gitu ya masih bisa lah. Tapi kalau perilaku masih bisa diubah kan, saya bilang. Artinya bukan berarti Anda kalau misalnya ini homoseksual terus bisa sebebas-bebasnya, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin membuat keluarga tuh jadi, ya namanya manusia pergi sama siapa pasti dilihat orang gitu ya. Nanti orang lain akan lihat bagaimana kayak gitu. Jadi mungkin itu yang paling penting, hargailah keluarga kita ya. Dan kemudian kalau misalnya disuruh kawin gimana nih dok? Nah, kalau disuruh kawin dijodohin lagi gitu, udah ada pasangannya. Saya panggil keluarganya. Ya, silakan keluarganya datang. Memang harus seperti itu ya, pendekatan kepada orang-orang terdekat. Saya bilang, ini kasihan ya. Saya bilang, kita lebih baik kita aja deh kalau misalnya mau
mau susah dalam tanda kutip ya, jangan ngajak-ngajak orang gitu. Kalau ngajak-ngajak orang nanti ribet urusannya. Karena ada terjadi. Untungnya saya punya pasien ini yang married, homoseksual, married itu punya anak loh. Saya bilang, wah mas sebenarnya bukannya ini kali kalau misalnya bisa punya anak berarti bisa ereksi dengan ini. Tapi dia bilang saya ereksi ngebayangin laki. Oh gitu. Dia bilang tapi tetap aja deh. Saya bilang memang cuma sekali doang sih katanya melakukan hubungan seks terus kemudian hamil, hebat juga sih saya bilang. Ya, tapi sehat mulu. Ya emang gak ada masalah kan secara fisik. Terus dia bilang iya itu gimana ya kalau kawin ya. Saya bilang lebih baik nggak usah. Buat mengaburkan dok, soalnya ngeliat dia, aduh kayaknya tuh gimana. Terus saya bilang terus calon perempuannya dari mana? Ya kita cariin aja lah dari kampung. Waduh, kasihan amat saya bilang ya. Tapi apakah mau asal kawin aja? Ya pikir bener-bener lah, jangan main-main lah dengan sesuatu yang namanya lembaga pernikahan. Masa cuma mau kawin asal, tuh kawin anak gue, terus udah gitu bertemu cerai gitu, kan nggak begitu ya. Kita takutnya punya anak lagi malah makin susah lagi. Ya, kalau punya anak, ya berarti si ceweknya yang akan mengurusi, si cowoknya juga bisa mengurusi, bisa. Saya bilang nggak ada masalah kalau urusan psikologis ke anak ya takutnya anaknya. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Makanya kenapa ada beberapa kita lihat ya pengakuan ya, terutama si transgender. Ya, mereka banyak melihat bahwa kalau misalnya udah gede baru kasih tahu anaknya. Iya. This is your mom now. Before this is your daddy gitu kan misalnya. Jadi itu juga makanya mengalami sulit. Tapi ya yang saya selalu bilang adalah manusia itu kan bisa berpikir macam-macam, bisa teori macam-macam. Saya bicara begini di sini juga orang akan berpikir alah itu sih mungkin karena kurang usaha, kurang keimanan dan segala macam. Saya bilang tidak masalah. Karena faktor keimanan mereka kalau dibilang bagus. Ya, kalau memang mereka mengerti gitu ya. Mengerti. Kalau mereka memahami kondisi keimanannya sendiri bahwa itu, dan mereka tidak akan berperilaku yang aneh-aneh. Saya yakin itu. Ya kan, ini kan kita juga kadang-kadang sudah jelas tidak boleh narkoba gitu. Tidak boleh meminum yang memabukkan, minum juga. Tidak boleh berselingkuh, tidak boleh berzina juga. Sama aja saya bilang homoseksual atau heteroseksual. Tetapi kalau dia seorang homoseksual yang belajar spiritual keagamaan lebih dalam, dia mungkin orientasi seksualnya nggak bisa berubah, tapi perilakunya pasti berubah. Itu salah satu yang mungkin kita bisa pendekatan. Makanya orang bilang, dekatkan diri pada Tuhan, dekatkan diri pada agama. Nggak bisa dipaksa juga ya. Boleh, tapi dia akan berubah perilakunya. Tapi mengubah dia untuk menjadi orientasi homoseksual menjadi heteroseksual mungkin masih perlu usaha. Itu karena tadi faktor biologis. Iya. Dan kita jangan berpikir bahwa kalau dia homoseksual dia baik, dia melindungi, dia baik kepada lingkungan, dia bermanfaat buat orang lain, ya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang baik, dia tidak melakukan hal-hal yang mencela, ya tidak tercela. Terus kenapa? Apa dia jadi salah karena dia homoseksual? Ya nggak salah dong. Tapi kalau ada heteroseksual, dia melakukan perzinahan, dia mencuri, mabuk-mabukan dan segala macamnya, apakah itu jadi dia manusia yang lebih baik? Nggak juga. Makanya saya bilang, kalau saya tiba pada keputusan, mungkin kalau orientasi seksual kita tidak bisa ubah, perilaku masih kita bisa modifikasi supaya menjadikan dia bisa juga lebih nyaman dan dia bisa menerima itu. Bahwa nggak bisa sembarangan nyelonong aja begitu, nggak bisa. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau dokter sendiri ada nggak dok data di jumlah di Indonesia sendiri banyak ya? Nggak ada. Karena kan untuk pendataan kan kita harus ada kejujuran kan. Kayaknya sih nggak ada. Dan memang ngomongin masalah data memang agak susah di Indonesia, jumlah populasi ada juga kita nggak tahu jumlahnya. Ada juga yang nggak mau ngaku. Kita lihat kadang-kadang ini mah kayaknya kelihatannya kan, walaupun nggak selalu jelas. Ada yang bilang itu yang ngetril kali ya, yang jadi ini. Tapi dokter sendiri bisa ngelihat ya dok, umpamanya dari walaupun dia nggak ke dokter tapi ini kayaknya dia ini nih gitu. Susah juga. Karena kalau kayak misalnya ke perempuanan gitu misalnya. Nggak juga, ada juga yang kawin gitu kan. Tapi ada yang curiga, itu jangan-jangan beneran nggak tuh gitu kan? Kok kayaknya kawin tapi kok nggak punya anak misalnya, gitu. Tapi ya memang kita perlu harus perhatikan lah ya bahwa kontekstual masalah ini tuh penuh kontroversi, penuh
opini-opini ya, tapi saya tetap berpegang pada opini yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa ini ada referensinya, ditambah lagi dengan pengalaman klinis kita sehari-hari, ngelihat sendiri kondisi tersebut terjadi pada masyarakat kita, dan memang kita sudah mencoba berusaha, dan si orang itu juga berusaha loh, jangan salah, dia juga pengen berusaha normal ya. Saya yakin begitu. Nggak ada orang langsung menerima, ya udah saya homoseksual selesai. Enggak. Dia pun juga dia pasti ada berusaha sampai suatu saat dia menerima akhirnya. Oh, bahwa ini. Nah, cuman memang betul lingkungan akan berpengaruh. Kita lihat di Eropa kan begitu banyak. Kita juga di sini juga udah mulai agak sedikit permisif ya, sehingga menciptakan lingkungan-lingkungan yang di klub-klub, misalnya ada klub khusus, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin dianggap tidak terlalu baik. Itu mungkin yang jadi akhirnya masyarakat menjadi antipati dan segala macam ya kepada hal-hal seperti Nah, terakhir Dok, bagaimana nih harapan dokter kepada orang-orang di sekeliling kita untuk menyikapinya kepada pendengar? Saya pikir satu kunci dari bagaimana kita menyikapi adalah empati ya. Artinya kalau kita menempatkan diri kita pada posisi orang itu ya, teman-teman yang mengalami orientasi homoseksual, mungkin kita tidak akan berpikir sama seperti yang sekarang mungkinnya membenci ya, mengatakan mereka jijik dan segala macamnya ya. Tapi kalau kita berada pada posisi itu, kita akan menyadari bahwa ya, kalau kita berada pada posisi itu mungkin juga sulit buat kita untuk keluar. Dan ya memang segala macam bisa dilakukan. Artinya teori-teori ataupun pikiran-pikiran bahwa itu nggak benar, ini kurang iman dan segala macam. Saya pikir ya yang paling penting bagaimana kita mau menyadari bahwa memang ada sesuatu yang susah untuk diubah. Ya, dan kalau begitu si orang yang mengalami masalah orientasi seksual ini juga perlu menyadari itu. Jadi bukan berarti dia sebebas-bebasnya menunjukkan, tetapi dia juga menjaga. Bukan berarti dia membatasi, tapi kita perlu ingat juga kita hidup di mana. Ya, kalau mau bebas, ya silakan, mungkin tinggalnya di mana, di daerah atau di tempat yang lebih baik, yang bisa menerima, benar-benar bisa menerima segala macam sampai perkawinan dan segala macam. Perlu keluar negeri deh gitu. Mungkin bisa begitu. Kalau memang merasa nggak tahan, tapi kalau dia bisa menyadari, dia bisa menerima, mengolah dirinya dengan perilaku yang cukup bagus, saya rasa hidup di masyarakat tidak akan masalah buat orang-orang yang mengalami orientasi homoseksual sekalipun. Baik, Dokter Andri, terima kasih untuk waktunya sudah sharing untuk kesempatan kali ini, walaupun mungkin ada pro kontra juga ya, Dok. Pasti itu, udah nggak apa-apa lah. Namanya kita kan berpikir ya, namanya kita berdiskusi ya, tentunya harus ada seperti itu. Alam demokrasi soalnya, Dok. Ya, siapapun boleh menerima, boleh tidak. Terima kasih sekali lagi Dokter Andri, seorang dosen dan juga dokter dari klinik psikosomatik ya, Dok ya. Psikosomatik dari Rumah Sakit Omni. Baik, listeners, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan untuk Anda yang ingin sekali berbagi informasi, mungkin Anda ada tanggapan juga boleh, silakan Anda bisa WhatsApp kami di 085588510006 ataupun juga melalui PIN BB Heartline di 54DD9215. Saya Ria Masilitonga, sampai jumpa. Blanket, just like the stars in the sky, I'll find my way back to you. In your arms where I wanna be, deep embrace, love the way you feel. I hate to wait, but you gotta leave. Hope that you are always here with me. Hope that you are always here with me. Hope that you are always here with me. Can't describe, baby, loving you. In the dark, you are my light. I'll find my way back to you. In your arms where I
deep embrace, love the way you feel. I hate to wait, but you gotta leave. Hope that you are always here with me. Hope that you are always here with me. Hope that you are always here with me. Ooh. I love the way you come and make me feel the things you do for me. I know your love is real. I need you, baby. I got you, baby. Come love me, baby. I love the way you come and make me feel the things you do for me. I know your love is real. I got you, baby. I need you, baby. So stay here, baby. Come love me, baby. You are always here with me. I love the way you come and make me feel the things you do for me. I know your love is real. I got you, baby. I need you, baby. So stay here, baby. Come love me, baby. I love the way you come and make me feel the things you do for me. I know your love is real. I got you, baby. I need you, baby. So stay here, baby. Come love me, baby. I love the way you come and make me feel the things you do for me. I know your love is real. I got you, baby. I need you, baby. So stay here, baby. Come love me, baby. I love the way you come and make me feel the things you do for me. I know your love is real. I got you, baby. I need you, baby. So stay here, baby.